Polusi Jakarta yang memburuk, tetapi tetap saja pemerintah pusat yang dikambing hitamkan. Coba di Jakarta itu polusi itu kan, aduh. Apa jawabnya? Jawabnya adalah polusi udara yang terjadi di luar Jakarta, yang bergerak karena angin, dia masuk ke Jakarta. Yang bergerak karena angin, dia masuk ke Jakarta. Apa yang ditampilkan oleh Pak Anies adalah sebuah keluguan. Kalau memang tidak sopan ya untuk menyebutnya sebuah kebodohan. Bicara tentang kualitas udara di Jakarta, ketika anginnya berhembus ke Jakarta, maka indikator di Jakarta akan nyala dan menunjukkan polusinya tinggi. Dia anak buah saya dan tidak pandai bekerja. Ya, begitulah kalau otaknya pandir. Ya memang Anies tidak bisa kerja aja. Sementara soal polusi yang masih tinggi, Heru menyebut perusahaan swasta juga mesti menerapkan WFH karena baginya langkah ini sebagai bentuk pengorbanan demi NKRI. Tadi ada 6. Kalau kita lakukan 50%, kan sudah lumayan. Kira-kira saya paham itu tidak menyelesaikan masalah polusi, tapi kan kami aksi. Ini ada langkah konkret karena Presiden sendiri sudah batuk, katanya udah hampir 4 minggu, beliau belum pernah merasakan seperti ini. Apa jawabnya? Jawabnya adalah polusi udara yang terjadi di luar Jakarta, yang bergerak karena angin, dia masuk ke Jakarta. Kalau pintar mengatur kata-kata ya seperti itu. Ternyata kan kita nggak mendengar itu ada gagasan besar yang disampaikan kemarin. Maka saya katakan pidato sama seperti kita membaca artikel mengawang-awang. Polusi udara di kawasan Jakarta dan sekitarnya memang tengah disorot banyak kalangan. Karena sejak bulan Mei, Jakarta berada di puncak 10 kota paling terkontaminasi polusi dunia. Yang bergerak karena angin, dia masuk ke Jakarta. PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengimbau perusahaan swasta ikut menerapkan work from home bagi para pegawainya guna mengatasi polusi di ibu kota. Bersama-sama, pemuda kan hanya 25.000, pergerakan manusia di Jakarta itu kan 25 juta. Harapan saya semua juga bisa ikut, tetapi tidak mengurangi pertumbuhan ekonomi. Tadi rapat menyetujui langkah-langkah konkret secara spesifik untuk memperbaiki kualitas udara Jakarta dengan kolaborasi pemerintah daerah, dunia usaha. Ya, salah satu solusinya adalah mengurangi beban Jakarta, sehingga bagian nanti digeser ke ibu kota Nusantara. Tapi juga moda transportasi massal itu harus, MRT itu harus selesai di semua rute, LRT untuk semua rute selesai, termasuk nantinya pemakaian mobil listrik. Masih ada saja yang mengkambing hitamkan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU sebagai penyebab utama polusi udara di Jakarta. Padahal PLTU di Indonesia diawasi dengan sangat ketat dan menerapkan standar tinggi, karena PLTU ini adalah penopang terbesar listrik di Indonesia. Untuk diketahui, berdasarkan data Kementerian ESDM, Indonesia memiliki 253 PLTU hingga 20 April 2022. Dari jumlah tersebut, PLTU terbanyak berada di Kalimantan Timur, yaitu 26 unit. PLTU juga tersebar di Banten dan Jawa Timur yang masing-masing sebanyak 22 unit. Kemudian, ada 16 PLTU yang berada di Bangka Belitung. Ada pula 13 PLTU yang beroperasi di Kalimantan Barat. Jadi sangat aneh rasanya kalau PLTU dipojokkan sebagai penyebab utama polusi di Jakarta dan sekitarnya. Apalagi kalau mau jujur, PLTU ini kan sebenarnya sudah lama dibangunnya. Kalau dijadikan penyebab, mengapa tidak tahun sebelumnya? Lalu bukankah waktu pandemi PLTU tetap beraktivitas, tetapi mengapa langit Jakarta dan sekitarnya bisa bersih? Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengemukakan bahwa ada upaya menunggangi isu polusi untuk memojokkan PLTU di barat Pulau Jawa. Menurutnya, banyak informasi palsu beredar, namun ia menemukan bahwa sumber polusi utama di Jakarta adalah transportasi. Direktur Utama PLN Indonesia Power, Edwin Nugraha Putra, menegaskan bahwa operasional PLTU telah menggunakan teknologi canggih seperti Electrostatic Precipitator atau ISP
dan Continuous Emission Monitoring System atau CEMS untuk mengontrol emisi. Teknologi ESP telah digunakan di berbagai PLTU di sekitar Jabodetabek. Menurut Edwin, PLTU telah berkontribusi dalam meningkatkan kualitas udara di Jakarta dan Banten. Kami terus berupaya meningkatkan pengelolaan lingkungan dan berkomitmen pada energi bersih, pungkasnya. Salah satu media yang memainkan isu ini adalah BBC Indonesia, dan siapa lagi aktor di balik corong kampanyenya kalau bukan NGO seperti Walhi. Isunya apalagi kalau bukan soal mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap energi terbarukan dan lingkungan hidup. Tidak heran sih, karena memang isu inilah yang paling banyak NGO mendapatkan cuan dari proposal-proposal mereka. Kalau Ketua Kampanye Walhi DKI Jakarta, Muhammad Aminullah, menyebut pemerintah tidak berani untuk memperketat aturan lingkungan ke perusahaan, itu jelas salah besar. Karena faktanya, pemerintah Indonesia sudah menunjukkan komitmen besar terkait aturan lingkungan dan energi terbarukan. Peralihan penggunaan energi fosil dalam industri seperti PLTU dan juga kendaraan bermotor terus dilakukan. Tapi prosesnya tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kan nggak mungkin PLTU di shutdown terus Indonesia jadi minim listrik. Itu namanya sedang menghalangi Indonesia menjadi negara maju. Komitmen pemerintah tersebut bisa dilihat dari apa yang dicanangkan oleh PLN. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang dalam upaya menurunkan emisi karbon di sektor kelistrikan, salah satunya dengan cara menambahkan pembangkit yang menggunakan EBT mencapai 51,6%. Atau dengan total kapasitas 21 gigawatt. Proses ini kami rancang RUPTL yang paling hijau dalam sejarah PLN di Indonesia, yaitu 21 gigawatt penambahan pembangkit EBT atau 51,6% penambahan pembangkit dari EBT. Kata Direktur PLN Darmawan dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI dengan Dirut PLN Rabu 5 Juli 2023 lalu. Informasinya, September 2023 salah satu PLTU PLN di Cirebon akan dipensiunkan menjadi kentara. Apa yang dilakukan oleh pihak luar untuk terus mengerjain pemerintah Indonesia melalui isu polusi udara dengan mengarahkannya ke PLTU. Siapa lagi kalau bukan melalui perwakilan mereka seperti Walhi dan lain-lain. Hal ini pasti tidak akan berhenti. Mereka suarakan tanpa memperdulikan fakta sebenarnya. Inilah fakta hasil penelitian Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Provinsi DKI Jakarta tahun 2020. Sumber-sumber polusi adalah sebagai berikut. Transportasi 67,04%, industri 26,8%, pembangkit listrik 5,7%, perumahan 0,42%, komersial 0,02%. Pemerintah saat ini sedang terus bergerak untuk menghentikan penyebaran polusi di Jakarta dan sekitarnya. Pengawasan melalui Satgas dilakukan kepada industri-industri di Jabodetabek yang menghasilkan emisi besar yang dilakukan dengan sangat ketat, bahkan tidak sungkan. Dengan tegas menutup industri tersebut, penerapan work from home bagi instansi pemerintah, penggunaan transportasi umum, serta penggunaan kendaraan listrik bagi karyawan swasta terus disosialisasikan. Komitmen pemerintah sudah sangat jelas kita lihat, tetapi masih ada saja yang menunggangi isu ini. NGO-NGO di Indonesia ini memang selalu menunggu isu-isu yang ada untuk dijadikan bahan kampanye. Tapi tanpa solusi, yuk kita terus dukung pemerintah dan biarkan saja kampanye tanpa fakta dari NGO-NGO tersebut.